Pernah bisa saya lupain adalah momen pertama kali bertemu sama ibunya anak-anak di rumah. Itu kisahnya lebih seru dibandingkan kisah Titanic. Ya. Masalahnya momennya juga di kapal. Selamat datang di Ngomfor, ngobrol bareng Mat Safor. Untuk yang pertama kalinya dan ini perdana di sekolah kita yaitu MTS Negeri 4 Kukar bikin program baru yang bernama Ngomfor. Ngomfor ini adalah singkatan dari ngobrol bareng Mat Safor. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja panggil bintang tamu kita yang sudah ditunggu-tunggu dari tahun lalu, akhirnya datang juga. Ya, beliau adalah Bapak Kepala Madrasah. Ya, ini sebenarnya program sudah kami programnya dari tahun lalu, cuma alhamdulillah baru tahun ini kita kesampaian dan kita laksanakan karena ya alhamdulillah tahun ini kita punya fasilitas yang lumayan lah ya dari Bapak Kepala Madrasah. Nah, silakan mungkin Bapak Kepala Madrasah memperkenalkan diri Bapak dulu, Bapak namanya siapa, terus Bapak jabatannya apa aja sebelum dari sini mungkin silahkan Bapak boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali oleh tim podcast MTS 4 Kutai Kartanegara yang sudah melakukan kegiatan podcast ini hari perdana, dan tolong dicatat ini tanggal 17 Januari. Nggak tahu siapa, mungkin ada kawan-kawan yang ulang tahun pada hari ini. Tidak ada ya. Yang jelas kami selaku Kepala Madrasah mengucapkan terima kasih kepada tim podcast MTS 4 Kutai Kartanegara yang sudah melakukan kegiatan perdana podcast. Yang ingin kami sampaikan sebagai Kepala Madrasah adalah tolong buku bahwa ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir kegiatan podcastnya. Kedepannya tetap kita memeriahkan kegiatan podcast ini. Kalau perlu kedepannya kita akan mengundang tokoh-tokoh yang ada di kecamatan, tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan tokoh-tokoh kedepannya kalau bisa tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dan tidak menutup kemungkinan seandainya suatu waktu nanti ada tamu-tamu dari pusat yang ke Kecamatan Samboja, tidak apa-apa juga kita sekali-sekali meluangkan waktunya arahkan ke sini untuk kita ngobrol bareng sama-sama, yaitu impian-impian kita ke depannya ya untuk podcast. Yang jelas selamat dulu untuk tim podcast yang luar biasa. Tim podcast ini sudah melakukan kegiatan yang luar biasa, bahkan saya kaget tadi apa yang tadi yang waktu saya di kantor. Saya enggak pernah, sebelumnya saya belum pernah lihat sebenarnya. Iya, sengaja saya enggak mau lihat. Memang nanti rencana setelah mau lihat setelah kegiatan perdana ini. Tapi alhamdulillah luar biasa ternyata persiapan dari tim podcast MTS 4 Kutai Kartanegara. Ya. Kemudian begini, saya orang kampung. Iya, saya ini orang kampung, kelahiran dari Solo. Sulawesi Selatan. Sulawesi. Ya, tepatnya di Kabupaten Sinjai. Saya sebenarnya ada 8 bersaudara. Ya, 8 bersaudara, tapi 4 saudara saya meninggal dalam keadaan masih kecil. Ya, ada umur 1 tahun, ada umur 3 tahun, ada umur 5 tahun, bahkan ada yang setelah lulus SD. Kakak saya tertua sendiri meninggal setelah pas tamat SD, pas acara perpisahan meninggal. Dan kami yang berempat alhamdulillah. Saya meninggalkan kampung halaman Kabupaten Sinjai setelah lulus dari IAIN Alauddin Makassar. Saya kebetulan kuliah kurang lebih 5 tahun di IAIN Alauddin Makassar, Fakultas Hadis IPS. Sekarang tidak ada lagi jurusan Tadris IPS itu, ya Fakultas Tarbiyah, jurusan Tadris IPS. Kemudian 2 tahun setelah selesai
ambil ijazah di AN, berencana jalan-jalan aja. Awalnya rencana hanya jalan-jalan ke Kalimantan Timur, belum ada pikiran untuk menetap, belum ada pikiran, tetapi memang sudah persiapan segala sesuatunya, siapkan ijazah dan lain-lain untuk saat meskipun jalan-jalan seandainya sudah pas ada pendaftaran, ada lowongan kerja langsung. Alhamdulillah saya terus terang tidak pernah honor, ya tidak pernah honor, dan langsung pas ada pendaftaran CPNS Kementerian Agama tahun 98, kemudian mendaftar di 98, alhamdulillah keluar SK Maret 99. Dan pengangkatan pertama saya di MTS 1 Kutai Kartanegara. Kurang lebih di sana 19 tahun MTS Kutai Kartanegara. Alhamdulillah lama di sana, dan alhamdulillah posisi-posisi penting di selalu waktu di MTS 1 Kutai Kartanegara alhamdulillah sudah diberi wewenang dan tanggung jawab sampai wakil. Dan pas tahun 2019 kemarin itu diberi jabatan atau ditugaskan sebagai kepala madrasah di Min 1 Kutai Kartanegara. Dan di sana di Min 1 Kutai Kartanegara kurang lebih kita bertugas 4 tahun. Dan alhamdulillah 4 tahun di Min 1 Kutai Kartanegara dimutasi di MTS ini, di MTS 4 Kutai Kartanegara, yaitu tepatnya bulan April tahun 2023. Berarti posisi bertugas di sini baru kurang lebih 7-8 bulan ya. Tapi begini, ada hal yang begini yang sangat penting yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan juga ini begini Pak. Saya itu bukan orang-orang hebat, ya sebenarnya biasa-biasa aja. Mulai dari SD, SMP, SMA tidak pernah mendapatkan juara kelas. Bahkan saya dianggap anak nakal. Ya, ada nakal. Standar, posisi selalu di tengah, Tapi yang mengherankan adalah alhamdulillah perjalanan ini baik-baik aja semua. Baik. Setelah saya berada di usia tua, saya merenungkan, setelah saya memiliki anak, saya merenungkan begini. Ternyata keberhasilan seseorang, betul yang dibilang para ulama, betul yang dibilang para kiai, bahwa yang menyebabkan keberhasilan kita adalah doa kedua orang tua. Saya semenjak kecil, setelah saya ingat-ingat, tidak pernah satu kali pun saya membantah apa yang disuruhkan sama orang tua. Ya, betul. Kalau ibu menyuruh, tidak pernah ada kata A, tidak pernah kata tidak. Bapak menyuruh begitu juga, bahkan meskipun capek, saya terkadang karena sudah capek disuruh, saya kerjakan meskipun masih menangis, posisi menangis. Ya. Jadi itulah, sehingga selalu saya sampaikan ke anak-anak bahwa bapak ini bukan orang hebat, bukan orang pintar, dia bilang semuanya. Tetapi kenapa bisa begini? Karena ternyata setelah saya renungkan, pikirkan, ini karena ini doa-doa orang tua yang mungkin tidak selalu, karena alhamdulillah saya merasa itu aja kelebihan saya selama ini. Adalah bahwa apapun yang disuruhkan sama orang tua, padahal saya 4 bersaudara, alhamdulillah yang paling sering disuruh adalah saya. Padahal saya punya anak adik laki-laki, punya adik perempuan, ada kakak, tapi yang sering disuruh saya. Kenapa saya sering disuruh? Karena tidak pernah membantah. Dan itulah mungkin, bahkan terus terang ada keanehan Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa saya terus terang 2 kali sudah ditabrak mobil. Kok bisa Pak? Waktu di MTS, pas mobil ada keluar dari gang, saya mau masuk dan ditabrak, motor hancur. Alhamdulillah saya tidak apa-apa. Nah itu langsung saya teringat, mungkin ini masih doa orang tua ini. Bahkan saya pernah di Samarinda, di Simpangan itu juga ditabrak, motor rusak parah. Tapi saya lihat, alhamdulillah tidak. Yang saya ingat hanya itu, oh mungkin ini doa-doa orang tua ini yang selama kecil memang saya tidak pernah merasa, tidak pernah mengingat bahwa pernah saya membantah perintah orang tua, sampai saya pun bekerja sebelum meninggal Bapak. Pokoknya Bapak dia bilang pulang kampung, tidak ada kata tidak, ya pokoknya bagaimana caranya bisa minta izin di sekolah, pulang kampung. Lihat dia orang tua langsung pulang.
Itu aja kelebihan saya selama ini, dan alhamdulillah berkat itu selama ini alhamdulillah kawan-kawan di organisasi, saya juga perlu sampaikan, semenjak saya CPNS saya langsung berguru di organisasi terutama organisasi profesi guru. Alhamdulillah saya aktif di PGRI sampai sekarang, diposisikan sebagai sekretaris PGRI Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai ketua Persatuan Guru Madrasah. Alhamdulillah ditugaskan oleh Bupati sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kutai Kartanegara, dan alhamdulillah sudah 3 tahun diberi lagi tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Yayasan Pendidikan Bakti Lojanan. Dan alhamdulillah oleh sebab itu saya menyampaikan dalam kesempatan ini kepada Bapak Ibu Guru MTS 4 Kutai Kartanegara, mohon maaf kalau terkadang saya sering tidak ada di tempat, terutama di hari karena terus terang aja tugas-tugas kawan guru-guru yang lain. Seperti kemarin, mohon maaf Bapak Ibu, kami kedatangan tamu dari guru P3K, guru P3 dari Bawah minta didampingi untuk ke Jakarta karena ada hal yang perlu dibahas di sana. Itu sementara yang dapat kami Pak, dalam pertanyaan. Dulu pas anak-anak Bapak pernah nakal nggak Pak? Pernah nakal. Nah, ya, kenakalan terparah Bapak dulu apa Pak? Kenakalan terparah adalah saya pulang dari sekolah, ada jambunya di pohon jambu di pinggir jalan, saya lempari dengan kawan-kawan. Itu kenakalan terparah, pulang dari sekolahan, ada jambu kenakalan dilempar. Terparah itu kayaknya kenakalan saya yang biasa-biasa aja. Itu langsung, wah, pas mau yang anehnya, pas kita mau ambil itu jambu, langsung ketahuan sama yang punya, nggak sempat diambil, lari sudah. Itu kenakalan terparah itu. Terparah ya. Jadi pesannya mungkin kalau menjadi kepala sekolah nyolong jambu dulu ya. Nah, terus Pak, mata pelajaran apa sih yang dulu Bapak paling sukain waktu zaman sekolah dulu Pak? Sejarah. Oh, sejarah. Pantas Bapak ngambil jurusan IPS Pak ya? Iya, sebabnya ngambil IPS, sehingga saya itu kenapa bersejarah sampai sekarang. Semua orang-orang yang pernah membantu saya kehidupan ini sampai sekarang selalu saya ingat semua. Nah, saya teringat terus terang, saya sini waktu mau ada tes CPNS, saya teringat sama kawan, padahal kita baru aja kenal itu di Samarinda. Karena saya belum punya siapa-siapa di Samarinda, punya kawan, diinapkan sama rumahnya. Dan alhamdulillah kawan itu sekarang ada di Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara, masih ada orangnya, kemarin ketemu, namanya Pak Mujahidin, dulu pernah ngajar di MAN. Nah, itu yang ada juga kawan-kawan lagi yang itu ada di Kota Bangun, ada Moran Calong yang membantu, sehingga ya karena kami dulu karena pertama datang ke Kalimantan kan belum ada teman, alhamdulillah mungkin ini karena doa-doa orang tua sehingga banyak aja kawan yang mau membantu. Ya. Awal mulanya kok Bapak tuh bisa sih suka sejarah? Saya aja dulu jujur aja selalu tidur kalau pelajaran sejarah itu Pak. Apa karena gurunya atau kayak apa ya Pak? Kok Bapak bisa suka sama sejarah sih Pak? Iya betul. Kenapa? Karena gurunya memang. Ada guru saya kebetulan namanya Pak Hasanuddin, guru sejarah, dan kalau dia bercerita sejarah pokoknya luar biasa. Seru Pak ya? Iya seru sekali. Sehingga itulah awal mula senang dengan mapel sejarah. Buat guru MTS mungkin ya guru sejarah mungkin nanti lebih banyak bercerita Pak ya? Boleh. Kisah yang seru-seru, jangan apa, tapi kayaknya kalau guru di sini enggak textbook Pak, cerita-ceritanya. Ya, terutama Bu, yang perlu itu saya terus terang waktu mengajar, mata pelajaran materinya hanya berapa, mungkin hanya 30%. Yang banyak adalah hanya memberikan motivasi aja. Ya, memberikan semangat aja anak-anak. Semangat. Ya, memberikan bahwa perlunya kebaikan kepada orang tua, perlunya baik sama kawan-kawan, bersikap baik. Bahkan saya sampaikan kepada siswa, pokoknya tidak usah banyak kalau pelajaran IPS, yang penting menghadap dipanggil gurunya cepat bergerak, ada disuruh sama gurunya cepat laksanakan. Kemudian ada pada saat upacara bagus sikapnya, itu aja penilaian utama kalau kita IPS.
Terus pertanyaan saya selanjutnya nih Iya. Pak, gaya kepemimpinan yang ideal menurut Bapak itu seperti apa Pak? Gaya pemimpinan ideal. Iya, menurut Bapak kan Iya. sudah pernah 2 kali menjabat jadi kepala nih Pak. Yang jelas, yang ideal adalah memang jangan kaku. Ya. Kita harus dapat mendengarkan aspirasi, harapan, keinginan dari guru-guru. Ya. Karena kebijakan itu perlu di-manage, ya, ditata, dikelola. Kalau aturan itu baku, itu juga yang kita terapkan ke guru-guru terkadang agak susah. Tapi memang perlu segala sesuatunya kita manage, kemudian dibahas bersama-sama dan komponen guru-guru yang ada di madrasah. Ya. Intinya jangan kaku Ya, Pak ya. jangan kaku. Mau mendengar, dalam menerapkan mau aturan. mendengar ya. bawahan-bawahan Ya. seperti kita ini Pak. Ya. Alhamdulillah sama Bapak banyak didengar. Terus Pak, momen yang paling berkesan di hidup Bapak yang nggak bisa Bapak lupain sampai sekarang itu apa Pak? Wah, betul. Momen yang tidak pernah bisa saya lupain adalah momen pertama kali bertemu sama ibunya anak-anak di rumah. Itu kisahnya lebih seru dibandingkan kisah Titanic. Iya. Masalahnya momennya juga di kapal. Momennya di kapal Kerinci. Iya, tetapi kemahakuasaan Allah. Kok pulang dari kampung sama-sama ketemu lagi. Di situ yang luar biasanya. Ya. Berarti baru ketemu di kapal itu Pak? Ketemu di kapal. Ya, sama-sama liburan. Saya liburan dari Tenggarong, dia liburan dari Balikpapan. Dulu masih dia honor di MTS Balikpapan. Ketemulah di kapal. Ya. Nah itu Bapak duluan yang ngajakin kenalan atau Ibu nyenggol-nyenggol Bapak? Itu saya duluan. Kenalan begitu aja. Ya kenalan begitu aja. Ya kenalan biasa-biasa aja. Kalau kenal namanya kita baru ketemu, kenalan. Tapi yang luar biasanya adalah yang tidak pernah bahwa mungkin itu tanda-tanda jodoh adalah waktu kita pulang, kok sama-sama bisa lagi ketemu di kapal lagi, ketemu di kapal. Ah, disitulah mungkin sudah ada perasaan benih-benih. Ya, setahun setelah itu, tahun depannya Pak, Ibu ketemu langsung sudah lamaran. Jadi Ya. Bapak ketemu pertama kali di kapal. Di terus, kapal. Yang kan kedua di kapal. dulu sudah ada HP Bapak. Dulu ada telepon. Terus Bapak minta nomor teleponnya? Ya, iya, nama telepon sekolahan. Oh. Nama telepon Lewat sekolahan. Nama telepon sekolahan dan nomor telepon. Dia kan masih kos-kosan juga tuh, masih di asramanya di madrasah swasta juga. Dia madrasah negeri honor, madrasah swasta juga honor juga di Balikpapan. Kebetulan dia tinggalnya di perumahan madrasah swasta sana. Di rumah kosnya itu ada teleponnya. Ya di situ loh nomor telepon itu. Terus kalau pas itu dulu Bapak berarti dari warnet atau nebeng? Kalau saya warnet. warnet. Pada saat mau teleponi dia ke warnet. Oh, ke warnet. Pas Bapak nelpon, Ibu pertama kali yang ngangkat ya Bapak? Ibu langsung? Ada. Itu juga. Kalau saya sering sekali, kalau dia telepon kan telepon sekolah itu. Ya. Kalau dia mau telepon nanya-nanya apa, telepon sekolah. Jadi kalau saya dulu telepon dia, malah yang sering adalah ibu kosnya. Oh, Ya. gitu. Langsung diangkat Ibu Iya, kos. ibu kos baru mau nanya sama tahu siapa, mau bicara sama siapa. Wah, itu momen yang paling Iya, berkesan Pak ya. paling Sampai berkesan. sekarang nggak bisa dilupain cinta Wah, pertama iya, ya Bang. Dan pertama. yang terakhir insya Allah Bahkan ya. hanya waktu belum ada ini untuk menulis cerita anunya karena luar biasa. Insya Allah. Mudahan bukunya segera jadi. Iya, karena pertemuan pertama di kapal, pertemuan kedua kapal itu, dan pertemuan yang kedua itulah yang luar biasa. Kesannya di situ kayaknya sudah ada benih perasaan dah. Gitu. Kalau jadi bukunya nanti kita filmkan. Iya. Boleh. Judulnya Kapal Kerinci tadi Pak ya. Kapal Kerinci. Ya betul, kami lagi cari-cari judulnya itu. Oh gitu. Di kapal kerinci.
Iya. Jadi, Bapak, menurut Bapak keluarga itu gimana sih Pak di mata Bapak Pak? Kalau Bapak kita sudah berbicara tentang keluarga, nah di mata Bapak itu gimana pokoknya sih Pak? segala yang paling utama dan utama adalah keluarga. Ya, saya terus terang, kenapa bisa menerima posisi di sini adalah karena dukungan dari keluarga, izin dan restu istri dan anak. Seandainya kemarin waktu mau ditugaskan ke sini, keluarga tidak menyetujuinya, terutama pihak istri, tentu kita tolak. Oleh sebab itu segala sesuatu kita memulai dari keluarga, dan sangat utama sekali adalah keluarga. Harapan Bapak untuk para tenaga pendidik di sini dan untuk para siswa-siswi kita apa Pak? Pertama begini, saya terus terang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di sini, berada di tengah kawan-kawan guru-guru yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Guru-guru yang penuh dengan inovasi, guru-guru yang selalu memberikan motivasi siswa. Saya senang saja sebenarnya kalau apabila Pak Hasbi marah-marah kepada anak-anak, saya senang sebenarnya. Ya, saya senang. Saya senang kalau pagi-pagi Pak Hasbi sudah teriak-teriak, dan itu saya sangat bangga dan sangat bersyukur kawan-kawan. Yang paling luar biasanya adalah guru-guru kita itu, meskipun kepala madrasahnya tidak ada di tempat, tetapi suasana pembelajaran, suasana belajar mengajar di madrasah kita tetap aktif, kondusif dan baik, luar biasa. Ya, Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Pak Hasbi. Nanti kita dimarahin kalau nanti kita dimarahin kalau dari tepuk tangan karena begini Bapak Ibu, kenapa suasana marah-marahan begitu terkadang siswa tidak pernah mendapatkan di rumah. Iya, tidak pernah. Jarang sekali ada orang tua memarahi anaknya pada saat tidak sholat. Ya. Jarang sekali orang tua memarahi anaknya pada saat tidak mengaji. Betul Pak. Dan dia ditemukan di sekolah. Betul. Dia ditemukan di madrasah kita. Itu tandanya guru-guru itu sayang. Iya, perhatian guru-guru kita terhadap anak-anak terkadang melebihi perhatian orang tua siswa terhadap anaknya sendiri. Itulah kelebihan guru kita di madrasah ini. Jadi itu sebenarnya apa? Cuma suara nyaring. Iya, bukan marah-marah. Tidak ada ya, suara nyaring itu. Ya, suara nyaring gitu. Suara ketegasan. Ya. Terus Pak, ini lupa nih Pak saya nih Pak di awal nih. Pertama kali nih Bapak datang ke sekolah ini, terus ngelihat orang-orang yang begini nih Pak. Menurut Bapak tuh gimana Pak? Enggak, saya selalu berprinsip begini. Di mana langit dijunjung, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Saya sebelum sini sudah merasa bahwa ini keluarga. Jadi pada saat sudah ketemu ya seperti keluarga. Ya. Bahkan dulu waktu awal sekali, waktu saya ingat Pak Hasbi, waktu awal sekali saya mau ke sini dari Sulawesi, itu menggenggam tanah Sulawesi, mengambil genggam. Nanti pada saat sampai di Balikpapan di depan rumah paman baru saya anukan. Artinya apa? Artinya bahwa dimanapun kita berada, bahwa itulah keluarga kita. Ya, itulah harus prinsip. Jadi alhamdulillah saya kurang lebih 25 tahun sudah kurang lebih di Kutai Kartanegara, tidak pernah mendapatkan masalah-masalah yang berat dengan orang yang berada sekeliling. Yang ada adalah kawan-kawan yang selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan dukungan. Ya. Mantap. Keren. Terus Pak, misalnya nih Pak, podcast kita nih nanti jadi besar. Insya Allah ya teman-teman ya. Kira-kira nih Bapak mau nggak publikan lagi kita Pak? Yang lebih lengkap lagi. Iya, siap. Siapa tahu nanti kita punya ruangan sendiri yang lebih seperti ini kan kita gantian sama yang anak-anak belajar juga Pak di ruangan sini, jadi kita bergantian sama anak-anak begitu-gitu Pak. Terus juga harapan Bapak nih buat kedepannya, buat podcast kita ini, program kita ini apa Pak? Ya, pertama tentu kita harapkan podcast kita kedepannya lebih baik lagi. Ya, sarana prasarana podcast mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita maksimalkan. Kemudian harapan kami sekarang mengharapkan adalah program dari tim podcast.
Ya, siap, Pak. Ya, Siap. nyusun aja program. Silakan tim podcast menyusun programnya apa-apa. Kemudian terutama tamu-tamu siapa yang diharapkan nanti untuk kita panggil, untuk kita undang. Caranya begini Bapak Ibu, nanti setiap tamu kalau ada tokoh-tokoh yang kita undang, jangan lupa proposalnya. Ada Iya. titipan untuk ini Pak. Seandainya kita hadirkan nanti Pak Wakil Bupati ke sini, podcast ini, jangan lupa proposalnya ini Pak, mohon bantuan. Nah, Untuk sekalian, Pak, ya, sekalian. sekalian. Yang jelas luar biasa podcast kita ini merupakan podcast perdana, tetapi kayaknya sudah tim-timnya sudah profesional sekali. Masya Allah, Luar kita biasa. semua masih belajar. Iya. Kita cuma minta dukungan dari Iya, Bapak dan siap, motivasi aja ya kan teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini kita ada pertanyaan nih Pak Boleh. dari murid-murid kita Pak. Mungkin kita nggak bisa bacakan semua karena Iya, banyak iya. banget. Ada sekitar 300 pertanyaan Wih, Pak. luar biasa. Jadi kita luar biasa, nah Iya. semangat betul Pak. Nah ini Pak, pertanyaan pertama nih Pak dari underscore bunga LZ4. Kapan semua ruangan pakai AC Pak? Ya. Insya Allah, mudah-mudahan segera kita wujudkan. Weh, Ya. amin. Terus ada lagi pertanyaan dari Muhammad Ramdan underscore. Saya nggak mau nanya Pak, cuma mau ngomong. Ya. Apa ini? Mau ngomong aja di kelas saya kipasnya rusak Pak. Kenapa nggak ngomong sama wali kelasmu? Kelas berapa itu? Kamu kelas berapa? Jawab di komen. Jawab di komen ini Muhammad Ramdan ini. Ya. Ramadan ke Ramdan ini. Ada kelas. Muhammad Ramadan ini kelas 9 kayaknya ini Ada ya. ya kelas anu ya. Ada ya, rusak betul ya anunya itu ya. Panas banget kan di kelas. Kayaknya kalau kelas 9 ini ya, 9A ya. 91 ya. Anu itu jangan tadarus, makanya panas. Oh, jarang tadarus tuh, makanya panas. Kalau Ya. tadarus tuh harus nyaring supaya ruangannya adem, ya kan? Terus ada lagi pertanyaan nih Pak dari Alhayu Maulidia. Kenapa pot bunganya ditaruh di dekat tempat wudhu? Buat rumahnya. Kenapa pot bunganya ditaruh di tempat wudhu, di dekat tempat wudhu? Ya, nanti dipindahkan. Nanti dipindahkan, itu jawabannya. Nanti dipindahkan kalau enggak pas. Oh, kurang pas ya Pak. Terus ada lagi dari Viva He. Kenapa baru munculnya atau gantinya sekarang setelah saya lulus? Ini maksudnya apa? Ganti? Ini alumni. Ini yang dimaksud ganti apa? Iya, iya. Ganti apa ini maksudnya? Aduh, yang jelas dong kalau nanya. Kemudian nih Pak, selanjutnya dari Fadil underscore Assegaf. Ini kayaknya alumni ya. Alhamdulillah. Mau bilang terima kasih banyak untuk para guru yang sudah memberikan bekal ilmu. Alhamdulillah ada siswa kita yang mengucapkan terima kasih walaupun sudah alumni jauh ini ya. Iya. Alhamdulillah. Untuk menutup podcast kita hari ini, kami minta Bapak memberikan satu quote motivasi untuk para penonton. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sama tim podcast. Jangan merasa lelah untuk berbuat baik. Berbuat baiklah dimanapun kau berada, karena memang kawan-kawan terkadang perbuatan baik kita tidak dilihat oleh kawan-kawan, tidak dilihat oleh saudara, tidak dilihat oleh manusia, tetapi yakinilah bahwa ada yang senantiasa melihat kita, dialah Allah. Dan insya Allah berkat perbuatan baik kita nanti di akhirat kelak memiliki nilai yang luar biasa. Surga menanti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Pak untuk karena ini hari ini perdana Pak. Kita iya. launching sekalian Launching, Pak. aduh. Baju kita Pak. Berarti buat nanti anak-anak harus anu juga nih. Nah, bisa Pak. Masuk. Oh, Masuk Pak Hasbi. Ini yang namanya Pak Hasbi. Sih. Ya Pak. Bapak lihat, nah ini. Wih, luar biasa. Nah,
Ini percobaan sih kemarin kita bikin Pak, dan kayaknya Ya. alhamdulillah enak. Bagus ini. Ya, ini sekalian kami promosi Pak buat Promosi boleh. warga madrasah ataupun nonton semuanya Ya. yang kepengen nih, Untuk tim podcast ini ya kepengen bagus punya kaos yang keren Ya. kayak gini, bisa nanti pesan, ada di bio bawah nanti di kontak kita ya. Ada, nah, ini. silahkan. Berapa budgetnya nih? Berapa harganya? Berapa harganya? Untuk ini nanti harganya 110.000. 110.000 ya? 110.000 Pak. Yang lengan pendek nanti kalau mau request juga bisa Pak. Boleh, harus. Ya, semua size harganya sama. Ya, kalau bisa keluarga madrasah harus Beli ini. beli ini semua ya. Ya. Nah, Bahkan ini- kalau bisa di promo juga untuk siswa-siswi kita. Iya Pak. Ya. Nih ngompor. Nah ini lampu. Oh, mantap lah. Nah ini Siapa yang desain nih? Pak Rajib Pak. Oh ya, tepuk tangan untuk Pak. Pak Rajib. Nah ini bagian belakangnya. Oh iya. Nah ini adalah semua nama sosial media kita. Tolong di follow semuanya. Ya silakan di follow ini semuanya untuk yang mau tahu semua kegiatan-kegiatan kita yang ada di MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Silakan Bapak, ini saya serahkan ke Bapak. Oh iya Kak? Iya, Oh untuk berarti Bapak. ini untuk saya nih? Iya. Waduh, terima kasih. Nggak perlu dibayar nih? Nggak usah Oh, nggak usah Pak, dibayar. nggak usah Pak. Bapak kasih. sudah ngasih kita fasilitas Waduh, saja, alhamdulillah. luar biasa. Nanti dipakai nih kalau di hari Jumat nih. Nanti insya Allah ada mungkin juga Pak. Oh iya, siap. Ya nggak terasa Pak ya, obrolan kita udah banyak. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini aja podcast kita hari ini. Dan banyak banget tadi Bapak juga sudah menceritakan kisah hidup Bapak yang banyak penuh motivasi ya. Tapi yang paling seingat yaitu adalah kesan pertama saat ketemu Ibu. Karena kenapa saya bilang itu, karena nggak banyak bapak-bapak yang ingat mungkin pertama kali ketemu istrinya itu di mana. Ya mungkin untuk penutupan kali ini kita ajak Bapak Kepala Madrasah bikin gerakan tangan untuk bikin nyelil apa sih namanya? Jargon kita. Jargon. Ya. Sampai jumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Tetap bersama Ngompor, ngobrol bareng Mas Sapor. Tepuk tangan.